Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Apa kabar kalian semuanya? Thank you banget buat kalian yang baru saja bergabung. Saya ucapkan selamat datang, dan buat yang udah setia di channel Diary Satrio Wahyu, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki halal yang melimpah ruah dan barokah senantiasa dilimpahkan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kalian semuanya. Semua yang nonton video aku dari awal sampai hari ini pokoknya. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai Adi. Adi ini adalah seorang pemuda berusia 18 tahun kala itu yang harus pindah mengikuti orang tuanya yang dipindah tugaskan keluar Pulau Jawa. Di mana di sana dia mendapatkan sebuah rumah dinas orang tuanya dan ditempatinya. Rumah dinas itu berada di tengah hutan yang konon katanya di situ dia mendapatkan gangguan-gangguan gaib yang awalnya tidak terlalu mengganggu sampai yang mengganggu banget. Nah, seperti apa kisahnya, kita langsung masuk aja. Jadi kisah ini terjadi tahun 2000-an awal, di mana Adi ini kala itu masih berusia 18 tahun. Dan kala itu orang tuanya Adi ini memang bekerja di salah satu perusahaan BUMN dan harus dipindah tugaskan keluar Pulau Jawa. Dia tidak menyebutkan ke pulau mana, tapi setidaknya kita di sini bisa mengira-ngira karena dia menggambarkan rumah dinas yang didapatkan oleh ayahnya itu berada di tengah hutan. Dan perusahaannya pun juga tidak dia sebutkan tentunya. Rumah dinas itu sekedar digambarkan sama Adi adalah sebuah rumah yang cukup indah, cukup nyaman, walaupun tempatnya itu di tengah hutan, terbagi menjadi 3 ruangan utama. Ruang depan sebagai ruang tamu, ruang keluarga ada di tengah, kemudian di bagian belakang adalah dapur dan juga kamar mandi. Keluarga Adi ini terdiri dari 5 orang, jadi ayah, ibu, Adi, 1 kakaknya, 1 juga adiknya. 5 orang mereka tinggal di tengah hutan di rumah itu. Di awal-awal kepindahan mereka itu sebenarnya belum terjadi gangguan apapun juga, dan Adi merasa nyaman, begitu juga 2 orang tuanya dan juga kakak dan adiknya. Semua aktivitas berjalan lancar dan normal seperti biasanya. Mereka pun sudah mulai tuh mendapati atau memiliki spot-spot yang menjadi favorit mereka, baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Nah, Adi ini spot paling favorit di dalam rumah adalah ruang tengah, di mana di situ terdapat televisi besar, ada kaca yang mensekat atau membatasi antara ruang tengah dan ruang belakang, karena ruang tengah ini ber-AC. Jadi supaya untuk mempertahankan suhu dinginnya ada pembatas kaca gitulah. Dan di situ ada 1 televisi besar di mana Adi suka banget tidur-tiduran sambil nonton TV. Jadi dia tuh kayak ngerasa nggak terganggu, dan itu memang udah menjadi spot favorit bagi Adi. Adiknya punya lagi sendiri, kakaknya juga punya spot sendiri di rumah itu ataupun di luar rumah. Seperti tadi yang udah aku bilang, di awal-awal kepindahan mereka itu belum mengalami gangguan apapun juga. Seiring berjalannya waktu, tak terasa hampir setahun mereka tinggal di rumah dinas tersebut. Dan suatu hari, siang hari Adi ini ditinggal sama orang tuanya dan juga kakak dan adiknya. Sebenarnya nggak juga ditinggal, dia itu sebenarnya ditawarin untuk ikut berbelanja ke kota, karena memang dia harus keluar dari perumahan dinas itu, di mana di sana di kota itu ada supermarket untuk belanja bulanan mereka. Dan akhirnya Adi pun memutuskan untuk tidak ikut keluarganya untuk berbelanja bulanan di hari itu. Dia pun ditinggalkan sendirian. Awalnya tidak terjadi apa-apa, dia merasa tidak ada yang aneh juga, sampai akhirnya pada saat mobil orang tuanya atau mobil keluarganya ini keluar dari area pekarangan rumah dinasnya itu, dia mulai merasakan sesuatu yang mencekam. Aura itu mendadak langsung berubah, tidak seperti biasanya. Tapi Adi saat itu yang sedang menonton acara televisi kesukaannya dia itu cuek. Dia tidak menghiraukan apapun yang terjadi, pokoknya aku cuek, kayak biasanya juga nggak pernah terjadi apa-apa. Pikirnya begitu. Dan entah kenapa walaupun siang hari, saat itu Adi itu merasa ngantuk. Mungkin karena acara TV-nya itu tidak seseru biasanya, atau dia mengalami kebosanan. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar untuk segera tidur. Kondisi kamarnya Adi, ada tempat tidurnya dia. Kemudian di seberang tempat tidurnya dia itu ada cermin besar yang menempel di sebuah dinding. Jadi satu dinding itu full cermin. Sehingga ada kalanya nih, kalau Adi tiduran di ranjangnya dia itu menghadap ke cermin, sehingga dia bisa melihat arah belakangnya. Nah, di arah belakangnya ini ada jendela yang menghadap keluar rumah, dan di situ ada space antara jendela dan juga ranjangnya Adi. Macam ada lorong gitu, bisa dibayangkan ya. Singkat cerita, Adi itu mencoba untuk tidur sambil mendengarkan musik. Kenapa dia sambil mendengarkan musik mengenakan headset? Karena dia itu untuk mengusir sedikit rasa takutnya dia, karena memang auranya udah dia rasa tuh nggak enak. Nah, mungkin karena ketakutan atau apa, entah Adi itu merasa susah sekali untuk tidur, padahal tadinya itu ngantuk. Tiba-tiba di tengah asiknya Adi ini mendengarkan satu lagu yang sedang dia dengarkan itu mendadak mati. Dia pikir mungkin handphonenya itu habis baterai, tapi ternyata waktu dicek
hidup, baterainya itu masih hidup. Jadi handphonenya itu masih hidup sebenarnya. Tapi entah kenapa lagunya itu berhenti. Dia putar lagi ulang dan berhenti lagi sampai beberapa kali. Adi udah ngerasa semakin gak enak. Dia merubah posisinya ke kanan, ke kiri, tengkurap, telentang. Dia tetap aja nggak bisa tidur. Pokoknya suasana makin lama itu makin mencekam dirasakan sama si Adi ini. Sampai dia tuh nggak sengaja menatap cermin yang ada di hadapannya. Di mana di belakangnya itu ada jendela yang menghadap kedua rumah, dan juga di situ tuh ada celah antara jendela dan juga tempat tidurnya dia. Dan di situ dia melihat ada sosok putih yang sedang berdiri. Tidak nampak jelas karena Adi sendiri juga tidak berani menatap wajahnya itu sebenarnya seperti apa. Apakah jelek, apakah serem, atau gimana. Pokoknya dia nggak berani menatap wajahnya. Yang jelas itu adalah sosok perempuan. Dari mana dia tahu? Karena sosok tersebut mengenakan gaun berwarna putih. Seolah-olah itu adalah gaun dari bangsa Eropa zaman dulu katanya. Dia begitu. Karena dia ketakutan, dia pun mencoba untuk memejamkan mata, dibisa-bisain gitu dia memejamin mata. Tapi anehnya, setiap kali dia memejamkan mata, justru gambaran dari sosok itu tuh bukannya hilang, tetapi justru semakin jelas terlihat, tergambar jelas di pelupuk matanya dia itu. Kemudian Adi langsung membuka matanya kembali, dan alhamdulillahnya sosok tersebut hilang. Dan karena sosok itu sudah hilang, dia merasa sedikit tenang, akhirnya dia pun bisa tertidur, betul-betul tertidur. Dan di dalam tidurnya itu dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia mendapati sekerumunan orang ada di tengah hutan, di mana mereka itu sedang melakukan semacam ritual begitu, dan di tengah-tengahnya itu ada sosok perempuan bergaun putih ala-ala bangsa Eropa. Entah ritual apa yang sedang mereka jalankan, tetapi Adi yakin bahwa sosok yang berada di tengah kerumunan orang itu adalah sosok yang tadi dia lihat di cermin. Ketika dia mulai mengamati sosok tersebut, semakin lama yang tadinya cantik berubah menjadi sangat-sangat seram. Setelah itu Adi memejamkan matanya, ini dalam mimpi nih ya, Adi memejamkan matanya. Begitu dia membuka matanya lagi, tiba-tiba sosok itu sudah tepat berada di depannya dia dengan wajah yang penuh darah. Perlahan tangannya dijulurkan ke arah Adi dan seperti meraih wajahnya Adi, kemudian mencabik-cabik wajah Adi. Di dalam mimpinya Adi merasa wajahnya itu dicabik-cabik sampai mengeluarkan darah sama seperti sosok perempuan itu. Kemudian dia terbangun, detak jantungnya udah nggak kekontrol lagi karena saking takutnya dia udah dak-dikduk banget. Dan sebenarnya Adi ini adalah seorang muslim ya, tetapi walaupun dia seorang muslim, Adi ini itu nggak lancar ngaji. Dari kecil dia tuh emang susah kalau disuruh ngaji. Jadi dia tidak bisa membaca doa. Jadi apa yang dia lanjutkan cuma dia minta tolong, ya Tuhan tolonglah aku supaya gangguan-gangguan apapun itu jika ada di ruanganku hilang seketika ini juga Tuhan gitu. Dan setelah dia berdoa seperti itu dia merasakan sedikit tenang. Tapi sejenak setelah dia tenang itu dia kembali menatap ke cermin secara tidak sengaja, dan di sana dia kembali mendapati sosok itu. Dan benar saja waktu dia menyapukan pandangannya dari bawah ke atas, perempuan yang dia lihat sekarang di dalam bayangan cermin itu adalah benar-benar perempuan yang ada di dalam mimpi. Dan saat ini sosok tersebut mulai berjalan perlahan ke arah Adi. Adi bilang dia tuh hampir pingsan rasanya, kemudian dia langsung lari keluar dari kamarnya. Ingat ya, ini siang hari, bukan sore, bukan juga malam. Dia berniat untuk keluar dari rumahnya karena mungkin saja di luar dia bisa menemukan tetangga-tetangganya. Ternyata di luar dia tidak menemukan seorang pun. Dan seolah hari itu dia sedang tidak berada di dalam perumahan. Jadi dia merasakan perumahan itu hari itu tiba-tiba itu sunyi, tidak seperti biasanya. Karena mendapati luar rumah juga sunyi, dia pun kembali berlari ke dalam rumahnya, masuk ke dalam kamarnya, ambil selimutnya, tapi dibawa lari lagi ke ruang tengah. Di situ dia tutupkan semua sekujur badannya itu dengan selimut itu. Dan yang Adi rasakan adalah ada hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sampai dia itu menggigil, keringat dingin udah mengucur dari kepala sampai ujung kaki. Dia berusaha memejamkan matanya karena ketakutan, tapi seperti biasanya, ketika dia memejamkan matanya, bukannya hilang sosok itu, malah semakin jelas. Tadinya dia cuma lihat di dalam bayangan cermin di dalam kamarnya, ketika dia memejamkan matanya, seolah-olah sosok itu tuh ada di pelupuk matanya tepat di hadapannya dia, sama seperti di dalam mimpinya. Dengan wajah yang pucat dan darah yang mengalir dari ubun-ubun memenuhi wajah, memenuhi leher sampai ke badannya. Jadi sosok perempuan ini basah oleh darahnya sendiri. Dan yang lebih seramnya lagi, kali ini sosok tersebut berhasil meraih wajahnya Adi, tidak hanya mencabik-cabik tapi juga merobek mulutnya Adi. Di dalam bayangannya, Adi merasa mulutnya ini benar-benar robek, perih, sakit, dan juga mengucurkan darah yang sangat banyak. Sampai dia itu berteriak. Dan ketika dia berteriak, dia tersadar. Kemungkinan tadi itu dia itu sempat pingsan. Dan saat ketika dia tersadar membuka matanya, alhamdulillah keluarganya semuanya udah ngumpul ada di hadapannya dia. Adi pun menceritakan apa yang dia alami. Dan ternyata keluarganya ini itu tidak jadi belanja ke supermarket, karena ketika mereka sampai di supermarket itu mereka nggak dapat parkiran. Karena mungkin karena ini weekend, pengunjung supermarket itu yang belanja itu banyak sehingga mereka nggak dapat parkiran, sehingga mereka memutuskan pulang. Dan sebenarnya keluarga ini tidak terlalu lama meninggalkan Adi. Kurang lebihnya itu cuma 30 menit. Tapi entah kenapa
kenapa yang Adi rasakan saat dia tadi sendiri di rumah itu tidak hanya 30 menit, melainkan dia merasa seperti seolah-olah itu berjam-jam, sangat lama. Nah, sampai detik ini pun Adi juga tidak paham apakah yang dialaminya itu sebuah mimpi, apakah dia memang terlempar ke dimensi yang lain, tapi yang jelas pengalaman mistis ini benar-benar terjadi dan sampai detik ini masih teringat jelas. Dan Adi juga menceritakan semenjak saat itu ada hikmahnya di mana Adi sudah mulai belajar mengaji dan saat ini Adi sudah bisa mengaji. Kalau sesuatu nanti terjadi lagi seperti gangguan-gangguan gaib seperti yang pernah dia alami, dia sudah bisa berdoa, baca ayat kursi lah, Al-Fatihah, dia udah bisa. Sebelumnya nggak bisa. Itulah sih menurut aku pentingnya kalau kita itu membiasakan diri kita berdoa, kita tentunya tidak akan setakut Adi. Walaupun Adi kala itu saat mengalami gangguan gaib, dia mampu menepisnya dengan doa sebisanya dia, tetapi alangkah baiknya jika kamu memang seorang muslim, kamu bisa mengaji dan belajar berdoa secara agama yang kita percayai. Oke, itu tadi adalah cerita yang datang dari seseorang bernama Adi yang kala itu berusia 18 tahun. Entah di mana kala itu dia mengalami, pokoknya pulau di luar Jawa dan perumahan BUMN itu ada di tengah hutan. Mungkin kalian bisa kira-kira sendiri. Thank you banget bagi kalian yang udah menyimak video ini dari awal sampai habis. Dan jangan lupa tonton juga video-video horor aku yang lain, video-video kriminal, dan juga mungkin video-video yang lain yang unik-unik. Kalian boleh simak. Kalau kalian ada ide, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semakin viral.